Itu orang-orang Katolik yang khusus itu biasa mereka puasa 40 hari. Namanya puasa Prapaskah. Sama juga dengan orang-orang Hindu. Ketika puasa Nyepi, itu pun puasa. Tapi bedanya kalau orang Hindu itu puasanya itu dari Fajar sampai ketemu Fajar selanjutnya. Itu betul-betul Nyepi. Tetapi ada juga yang puasanya itu hanya puasa untuk tidak makan makanan yang berdaging. Ya, ada. Jadi makannya itu yang daun-daunan, sayur-sayuran, atau orang menyebutnya vegetarian begitu. Itu ada. Memang yang puasanya hanya memakan makanan yang sifatnya sayur-sayuran saja. Tapi ada juga seperti orang Yahudi, puasanya itu memang dilakukan secara ketat ya pada hari-hari besar seperti Yom Kippur. Mereka puasa khusus pada hari itu. Kemudian misalnya umat lain, umat Buddha, apakah puasa? Sama puasa juga. Tetapi nanti kualitas puasanya memang beda-beda. Nah, kalau di Islam sendiri kita tahu puasanya itu adalah dari sejak ya subuh, masuk subuh sampai nanti berbuka puasa maghrib ya. Gitu. Itu waktu kita berpuasa. Makanya ini ada satu pembahasan ya. Misalnya imsak kita itu sebetulnya pas subuh atau sebelum subuh kan gitu kan. Ini juga jadi hal yang menarik. Memang kalau yang di Indonesia ini, karena kita ini kan negara yang sangat hati-hati ya. Jadi punya kalau bahasa Arabnya itu level of ikhtiyati. Jadi ikhtiyatinya itu tinggi sekali, hati-hati. Karena kalau misalnya dibablaskan imsaknya itu pas subuh, khawatirnya itu baru pada bangun menjelang subuh kan gitu kan. Makanya saking sayangnya ulama-ulama kita ditarik imsaknya itu 10 menit sebelum azan subuh. Muncul pertanyaan, Ustadz boleh nggak sih misalnya masih makan minum ketika sudah imsak? Sebetulnya kalau imsak ya nggak boleh ya. Tetapi kalau imsak dalam artian bahasa Indonesia di Indonesia ini tentu masih bisa sampai nanti subuh itu berkumandang. Jadi itu bisa dilakukan untuk kita sahur gitu ya. Tapi ya positifnya adalah di Indonesia ini memang ulama-ulamanya dulu itu betul-betul memikirkan sekali bagaimana supaya umat Islam di Indonesia ini ketika sahur itu tidak tertinggal ya itu. Nah itu yang puasa kalau di dalam Islam sampai nanti kita berbuka insya Allah. Nah tetapi kemudian dilanjutkan la'allakum tattaqun bahwa salah satu tujuan kita berpuasa itu adalah bertakwa. Nah dari sini kita akan lihat ternyata ada satu titik awal di mana manusia itu diminta untuk berpuasa pada titik awal, yaitu titik awal itu keimanan. Jadi orang beriman sebagai titik awal. Tetapi kemudian ujungnya itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini juga menjadi level selanjutnya nih. Jadi orang beriman apakah sudah bertakwa? Iya, mendekati, tetapi belum tentu bertakwanya secara kafah. Makanya kenapa kita kemudian meskipun sudah beriman harus terus bisa berpuasa supaya menjadi orang bertakwa. Itu sama dengan kalau kita membaca Al-Fatihah. Kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman ketika kita soal Al-Fatihah itu kan selalu ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Pertanyaannya, ihdina itu kan artinya berilah kami hidayah. Bukankah kita yang membaca Al-Fatihah sudah beragama Islam? Artinya bahwa hidayah itu bukan semata-mata karena kita belum beragama Islam, pindah agama Islam, dapat hidayah. Ini kadang-kadang terlalu sempit. Ya, karena makna hidayah itu termasuk bagi kita yang udah melafadzkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, tetap secara rendah hati memohon kepada Allah untuk diberikan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu juga yang menjadi alasan kenapa di dalam bulan puasa ini, meskipun kita dipanggilnya sebagai orang beriman, tetap harus berpuasa supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di dalam Islam itu dikenal ada 3 pilar. Nah, ini ya, ada 3 pilar di dalam Islam yang ini sebetulnya dikenal populer sekali. Ada namanya Islam, ada iman, ada ihsan. Jadi kalau posisi iman tadi yang dipanggil, kemudian takwa itu sebetulnya levelnya sama dengan level ihsan. Jadi orang bertakwa itu udah sampai kepada level muhsinin. Ya, jadi levelnya udah satu level di atas iman. Ini juga yang mendorong, yang menarik Bapak dan Ibu, dulu para wali songo ya. Jadi kalau kita datang ke Masjid Agung Demak misalnya, itu kan
ada 3 lapis atap ya. Nah, kalau kita baca sejarahnya, kenapa misalnya di Masjid Agung Demak itu kok ada 3 lapis atas atap berundak. Nah, yang paling bawah itu sebetulnya itu merepresentasikan Islam tadi. Jadi Islam itu lebih banyak memang. Kalau kita bicara mengenai Islam atau orang Islam, itu banyak ya, penduduknya itu banyak sekali. Tetapi di antara yang banyak tadi, apakah semuanya sudah sampai pada level yang sungguh-sungguh beriman? Ya, belum tentu. Maka naik lagi levelnya. Dan ketika naik dari Islam ke iman, itu posisinya lebih sedikit, ya. Nah, kemudian apakah semua beriman udah sampai ke level ihsan? Tidak. Adalah orang-orang yang mengikuti perintah Allah termasuk berpuasa dengan benar adalah orang yang naik level dari iman menjadi level ihsan. Jadi ihsan itu dia di atasnya lagi, lebih sedikit lagi. Makanya kenapa di dalam Islam dikenal namanya trilogi ya, yaitu trilogi Islam, iman dan sekaligus ihsan. Nah, sekarang kita coba akan bahas satu-satu kaitannya dengan Islam, iman dan ihsan ini. Islam ya, yang biasa kita kenal, itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, itu kan bukan semata-mata nama agama ya. Karena secara generik Islam itu bisa diartikan sebagai ketundukan atau juga sekaligus kepasrahan. Jadi misalnya pohon itu berbuah pada musimnya. Itu artinya pohon itu tunduk atau pasrah kepada ketentuan Allah. Matahari itu terbenam di barat, kemudian terbit di timur. Itu sudah menjadi hukum Allah. Kenapa? Karena matahari itu tunduk kepada hukum-hukum Allah. Makanya kenapa alam semesta juga sesungguhnya sudah berislam. Dalam artian alam semesta itu tunduk kepada ketentuan Allah. Nah, bedanya kalau manusia itu tunduknya itu tunduk yang aktif. Sedangkan alam semesta tunduknya itu tunduk yang pasif. Karena manusia itu tunduknya kepada Allah itu secara aktif, maka manusia itu punya 2 potensi. Apakah menjadi makhluk Allah yang betul-betul taat kepada Allah atau juga menjadi makhluk Allah yang mengingkari Allah. Ya, karena manusia itu punya keaktifan di sini. Ya, ada pasrah, ada tunduk. Kemudian juga kalau kita lihat istilah Islam, ya, sin, lam, mim, itu juga sama, ya, sama dengan nama antas salam itu kan. Assalam, asilmu, gitu ya, salama. Itu kan artinya pendamaian, kesejukan, keademan, peaceful. Makanya menjadi seorang muslim itu adalah artinya kita menjadi seseorang yang memiliki jiwa ketundukan kepada yang ilahi, kepada Allah, sekaligus juga memiliki jiwa yang penuh kedamaian dan kesejukan. Jadi kalau kita mengaku ana muslim, maka seharusnya kita menjadi pribadi yang antas salam, menjadi pribadi yang penuh kesejukan, menjadi pribadi yang adem. Jadi kalau misalnya sedang ada polemik di mana-mana, justru kitalah menjadi orang yang umatan wasaton, menjadi umat tengah-tengah yang membawa keademan, yang membawa kesejukan, bukan ngasih kompor, bukan manas-manasin. Tidak demikian. Gitu ya. Itu makna Islam yang pertama. Ya, makanya kenapa dalam level Islam ini, Pak, Bu, orangnya banyak. Mereka yang udah bersahadat, ya udah itu beragama Islam. Sholat, puasa, dan lain sebagainya. Tetapi apakah ini cukup? Tidak. Ada level selanjutnya namanya iman. Apa itu iman? Ya. Jadi iman itu sebetulnya bahasa lain adalah al-i'tiqadu, dari akad, akoda. Ya, makanya kalau kita jual beli kan ada namanya akad. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membeli pecel lele ya kepada penjualnya itu kan harus sama-sama antarodin, sama-sama ridho kan. Kenapa? Karena ketika beli pecel lele itu ada transaksi yang sebutnya adalah akad. Kepada siapa? Akad aku sebagai pembeli dengan penjual lele itu. Ada akad di sini. Maka alitiko di sini adalah akad kita atau ikatan kita semata-mata hanya dengan Allah saja. Maka orang yang beriman itu adalah seseorang yang mengikatkan dirinya, eksistensi dirinya, semata-mata hanya kepada Allah saja. Makanya orang yang betul-betul mengalami masalah, kalau dia memiliki iman yang cukup, maka orang itu tidak akan, apa ya istilahnya itu, orang itu tidak akan terlalu galau. Kenapa? Sama seperti ikatan gitu ya. Mau ke kanan, ke kiri,
dihempas angin sebesar apapun, orang itu akan kembali ke titik tengah, ke titik yang stabil. Kenapa? Karena diikatkan dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman itu begitu. Ini juga yang mendorong Bapak Ibu, kenapa kita ini berpuasa di bulan Ramadan. Sebetulnya, puasa di Ramadan ini supaya kita mengikatkan hidup kita semata-mata hanya untuk Allah saja, tidak untuk yang lainnya. Kenapa? Karena kalau kita mengikatkan dengan yang lainnya, kita pasti kecewa. Ini saya yakin di forum ini banyak teman-teman masih muda ya, atau juga mungkin ada sebagian masih jomblo nih ya. Ini Ustaz Rifki nih masih jomblo, nggak tahu udah menikah nih Ustaz Rifki. Udah nikah? Belum? Belum. Nah ini sama. Yang bagi yang belum menikah, kadang-kadang kita punya pikiran ingin dapat jodoh, begitu, ya kan? Kemudian kita mengusahakan seakan-akan dapat jodoh itu kita yang menentukan. Oh enggak juga. Yang namanya jodoh itu ya tergantung Allah yang menentukan nantinya. Meskipun kita udah berusaha, kalau itu tidak jodoh kita ya tidak akan dapat. Itu artinya apa? Kita itu betul-betul menyandarkan hidup kita hanya untuk Allah saja. Jadi level imannya itu di sana. Jadi apapun ya hanya untuk Allah saja. Begitu. Nah, kemudian di dalam Islam ternyata tidak hanya iman, ada yang terakhir namanya ihsan. Jadi ihsan itu adalah puncak dari keimanan. Dan ihsan itu identik dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau perintah tadi di dalam surat Al-Baqarah diperintahkan berpuasa bagi orang beriman supaya apa? Berjalan dari yang tadinya levelnya iman naik sampai ke level ihsan. Jadi supaya ada perjalanan spiritual dari yang iman ke level ihsan. Nah, ihsan itu sama akar kata dengan hasan. Dan kita biasanya suka doa ya, ada namanya doa sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami di dunia ini kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Dan juga kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Yang menjauhkan kami dari api neraka. Nah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu artinya sama-sama baik di dunia maupun di akhirat. Karena suatu kali Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, "Mahwal ihsan ya Rasulullah?" Kemudian beliau menjawabnya, "Al-ihsanu huwa an ta'budallah ka'annaka tarah." Hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kemudian, fa'in lam takun taro. Kalau engkau tidak bisa melihatnya bagaimana? Yakinlah, fa'innallaha yaraka. Sesungguhnya Allah sedang melihatmu. Jadi puasa ini kan sebetulnya ujungnya begitu. Bagaimana kita yang tadinya hidupnya seringkali tidak merasakan bahwa Allah itu ada bersama kita. Kemudian diajarkan di bulan puasa ini supaya kita bisa merasakan kehadiran Allah. Karena sebetulnya problem utamanya itu bukan Allah nggak ada. Allah itu akan senantiasa ada. Allah itu wujud. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang milik yang sama dengannya. Fa'ainama tuwalu fasama wajhullah. Kemanapun kau menghadap akan menjumpai wajah Allah. Problemnya adalah kita seringkali lalai atau goflah atau lupa untuk merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kadang-kadang kita kalau lagi sendirian di kos-kosan, di kamar, kita merasa hanya ada aku. Jadi nggak ada selainku. Padahal kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, termasuk kita ada di dalam kamar sekalipun, di sana ada Allah. Jadi kita itu tidak pernah bisa menjauh dari Allah. Maka dari itu, kita harus latihan supaya bisa merasakan kehadiran Allah. Bahwa Allah itu ada, iya, itu mutlak. Tapi apakah manusia merasakan kehadirannya? Belum tentu. Kenapa? Karena manusia itu senantiasa diganggu oleh urusan-urusan dunia. Maka di bulan puasa ini kita dilatih supaya kita bisa merasakan kehadiran Allah di dalam hidup kita. Sehingga orang yang memiliki perasaan semacam ini, kalaupun sedang senang, senangnya itu tidak terlalu berlebihan. Kalaupun sedih, juga tidak terlalu sedih. Kenapa? Ada Allah. Gitu. Dan ini memang ihsan ini levelnya sama dengan pribadi orang yang bertakwa. Dan insan kamil, seperti yang tadi dijelaskan di awal, adalah seseorang yang sampai kepada level takwa ini. Jadi kalau misalnya kita ingin kenal, Ustadz bagaimana menjadi insan kamil, coba kita benerin dulu puasanya. Apakah puasa kita itu udah benar atau belum? Apakah ibadah yang kita lakukan ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ataukah kita mempelajari sesuatu yang ada di dalamnya?